Pagi semua. Apa kabar Anda hari ini? Baik. Pagi ini kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelum kita mulai belajar, kita silakan berdiri, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Allah. Itu adalah bagian dari hidup kita yang menjadi tantangan untuk zaman ini. Hidup tidak selalu mulus, ada banyak sekali kesulitan, ada banyak sekali masalah sosial terutama. Mungkin ada yang bisa sebut contoh-contoh masalah sosial dalam hidup kita. Ada? Silakan, ada. Masalah peperangan yang terjadi Pak. Di mana? Seperti di Israel dengan Palestina. Yang masalah sosial itu narkoba dengan miras di kalangan remaja. Betul. Terima kasih. Masalah sosial yang sedang terjadi sekarang itu virus corona yang sedang terjadi di dunia. Setelah kurang lebih sejumlah masalah yang kita hadapi sekarang ini. Hari ini kita akan membahas salah satu dari sekian masalah yang ada dan nanti ada di dalam amplop ini. Ya, jadi hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Nah, kita akan bagi kelompok. Anda akan dibagikan. Nah, tujuan kita belajar yang nanti ada di situ adalah supaya kita memahami, menyadari bahwa hidup kita ini bermakna karena itu pemberian Tuhan, dan kita bersyukur bahwa walaupun dalam keadaan sulit penuh tantangan, Tuhan masih memelihara hidup kita dan tidak membebani kita dengan hal yang buruk. Seburuk apapun nasib kita, Tuhan tetap mencintai kita. Itulah yang mau kita lewati dalam proses pelajaran hari ini. Teknisnya kita menghitung saja ya. Mulai dari 1 sampai 4 ya, supaya kita bisa dapat 4 kelompok. Silakan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Silakan nanti ambil itu ya. kelompok 4. Kelompok sekretarisnya mana? Oke. Kelompok pastor? Iya. Kelompok 2 ya. Kelompok ayah? Kelompok dokter. Itu ada 4. Ya, sudah kamu atur sendiri, sudah pilihan. Nah sekarang nanti sekretaris ambil alat disiplin, nanti kamu berdiskusi kelompok mencari informasi semuanya dalam kelompok masing-masing dulu, lalu hasilnya kamu cepat tulis di dalam lembaran yang disediakan, lalu gantung atau pajangkan di meja Anda supaya nanti teman-teman lain datang. Mana kertasnya? Ya, silakan dibuka, lalu dicari. Silakan. Nanti bagi tugasnya ada yang ke perpus, ada yang mungkin khawatir, ada yang mungkin juga cari informasi. Bisa kan? Kita ini kan kelompok dokter. Pertanyaan kita pada hari ini, apa itu HIV AIDS? Bagaimana cara penularan dan tanda seorang terinfeksi HIV? Dan hubungan narkoba atau HIV AIDS? Untuk kita kelompok BNN, Pak Guru percayakan kita untuk mencari dampak negatif dari narkoba. HIV AIDS. Untuk mengetahui itu benar-benar kebutuhan Tuhan atau tidak, itu perlu direfleksikan dengan baik juga. Tentu saja direfleksikan dalam terang kitab suci dan juga magisterium gereja. Dianjurkan kepada
kelompok yang akan maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, masing-masing. Anda sudah suntik. Secara umum kami diskusikan dan mencari informasi dari internet dan buku-buku, mendapatkan bahwa banyak orang yang menjadi pengedar sekaligus jadi pecandu narkoba ini karena banyak masalah, yaitu bukan saja dari segi ekonomi juga, tetapi dari keluarga, dari pembinaan masyarakat, sekolah, dan agama. Sehingga orang yang mengedarkan narkoba ini tidak mengerti dan tidak memahami tentang dampak negatif. Pada kelompok mana? Ada yang mau duluan? Ada pertanyaan, silakan. Silakan. Alvin. Paling apa di Indonesia orang muda toh belajar tuh kan orang muda, kebanyakan belajar tuh orang muda. Dan saya membaca tadi di saudara mereka kan tuh mana yang jelas gitu, berarti apa saudara jelaskan tuh pelajar yang lebih banyak mengonsumsi narkoba, sedangkan di materi yang ditulis tuh pekerja dan pemerintah yang lebih banyak 50%, mereka lebih banyak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membantu kelompok kami dari BNN untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saudara Alphonse Julian Jawan. Jadi dari yang garis intinya yang tadi saudara mengatakan itu apakah data tadi kami ada bikin perbandingan. Data ini data yang tahun 2012 punya dengan data sekarang. Yang kami jelaskan data sekarang. Mengapa kami bikin perbandingan? Karena kami melihat bahwa sekarang ini kebanyakan yang mengonsumsi narkoba itu adalah kalangan-kalangan kita. Sudah tidak lagi kalangan-kalangan seperti orang tua, tetapi kalangan-kalangan kita yang lebih banyak. Hanya seperti itu saja jawaban dari saya. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Kita perlu ketahui juga bahwa ada sedikit mitos yang beredar di masyarakat bahwa penularan HIV itu seperti bersenggolan dengan pengidap HIV. Setelah itu berjabat tangan. Penderita AIDS persen atau batuk-batuk juga terkena HIV. Sama-sama berenang di kolam renang yang sama, satu kolam renang, menggunakan WC yang sama, melalui gigitan nyamuk atau serangga lainnya. Ya, saudara-saudara sekalian, kita perlu ketahui bersama bahwa HIV adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, jarum suntik yang secara bergantian. Jadi kalau saudara-saudara sudah mengetahui mitos ini, saya rasa pengidap HIV tidak perlu diasingkan, hanya perlu diberi dukungan supaya mau direhabilitasi. Yang memang harus kita siasati dan kita sudah belajar dua dengan nyaman, tapi karena keadaan ujian terpilih ke sini kita dilanjutkan. Bisa ya? Bisa. Kalau sekarang kita lanjutkan dengan dialog diskusi dari kelompok satu. Tadi ada pertanyaan yang masih tunggal belum dijawab oleh kelompok 4 ya. Nah sekarang juga kelompok 3. Nah sekarang kesempatan untuk kita lanjutkan. Mohon tadi pertanyaan saya kiranya sudah dicatat. Saya rasa faktor utama yang menyebabkan remaja masih mengonsumsi narkoba sampai sekarang ialah faktor dari dalam keluarga. Itu Berilah pandangan Anda tentang hidup kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau bicara silakan. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Yang pertama, kita sebagai orang Katolik mengenal Allah yang baik hati, bijaksana, penyayang, dan pemeliharaan. Selain hal-hal tersebut, dalam iman Kristiani, kita juga mengenal Allah sebagai Allah yang pencemburu, di mana Allah memang memberikan manusia kehendak bebas, namun di balik kehendak bebas tersebut, Allah telah memberi 10 aturan untuk
kelangsungan hidup manusia. Dalam menjalankan kehidupan, manusia cenderung lebih berbuat dosa. Namun, Allah kita adalah Allah yang berbelas kasih. Ia tidak pernah menutup mata dan selalu menerima manusia itu kembali kepadanya. Namun, karena juga Allah kita adalah Allah yang pencemburu, Ia pun memberikan manusia penyakit-penyakit yang dijadikannya sebagai teguran terhadap kita, seperti contohnya HIV. Dari hasil refleksi saya tadi, yang saya dapat dari proses pembahasan hari ini itu banyak hal, seperti pembahasan dari masing-masing kelompok, misalnya pandangan dari dokter mengenai HIV/AIDS dan narkoba itu seperti bagaimana, dan juga pandangan dari para pastor, dari BNN, dan juga dari para ayah. Dari semua pandangan itu dapat membantu kita semua, membantu kita generasi penerus gereja dan negara untuk mengubah kehendak bebas dari Allah itu. Dari Allah itu kita membawa kita pada perubahan yang berarti, sehingga apa yang kita cita-citakan akan terwujud. Sekian dan terima kasih. Bagian terakhir ini ada sedikit kuis, nanti dijawabnya spontan saja. Siapa yang mau jawab? Ya. Ada 1-2 pertanyaan. Siap ya? Bisa kan? Siap. Spontan saja jawab ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan ini perlu ambil dari pertanyaan yang cepat dijawab. Apa hubungan antara pengguna narkoba atau penyalahgunaan narkoba dengan HIV? Siapa yang bisa? Martin dulu. Pertanyaan Pak Guru juga berhubungan dengan apa yang kita bahas tadi. Jadi saya langsung saja menjawab. Jadi hubungan antara pengguna narkoba dan HIV/AIDS. Jadi pengguna narkoba ini adalah mereka ini sebagai pembawa atau penyebab utama orang bisa terkena HIV. Dan misalnya menggunakan jarum suntik. Mereka menggunakan jarum suntik secara bergantian, otomatis akan adanya HIV atau akan terinfeksi virus HIV jika orang memakai jarum suntik secara bersamaan. Setelah itu untuk pengguna narkoba dan juga miras atau minuman beralkohol atau minuman keras. Jadi jika meskipun mereka tidak ketergantungan atau mereka minum tidak selalu terus menerus mau minum mau menggunakan narkoba, tapi akan ada kemungkinan akan adanya di mana orang memiliki hasrat untuk berhubungan seks bebas begitu. Jadi mereka akan berhubungan seks tanpa adanya atau tidak menggunakan kondom, tidak aman seperti begitu. Mungkin hanya itu saja. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap ODA? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Guru. Sikap saya terhadap orang yang ODA itu saya harus berinteraksi bersama mereka agar mereka jangan merasa dikucilkan. Karena kalau biasanya itu orang-orang yang sudah terkena begitu tuh orang lain itu takut untuk dekat mereka karena takut terinfeksi begitu. Jadi mereka tuh rasa dikucilkan. Jadi saya tidak boleh mengucilkan mereka, melainkan saya harus berinteraksi bersama mereka. Tapi juga ada batas-batasnya, tidak boleh sampai terkena darah dari mereka sehingga nanti hal tersebut akan membuat
saya juga tertular. Jadi saya harus berinteraksi bersama mereka seperti biasa saya, macam seperti teman yang teman. Cuma ada batas-batasannya, jangan sampai terkena darah dari mereka atau sekian dan terima kasih. Bagian ini kalian baiklah menuliskan surat atau doa untuk teman-teman kita yang mengalami penyakit atau mengalami kesulitan dalam hidup karena kecanduan atau karena HIV. Silakan menulis. Silakan dikumpulkan di depan. Silakan dikumpulkan di depan. Ayo. Timbul dulu, nanti kalau kurang tulis lagi. Kalau kurang sudah yang penting sekarang prosesnya ada. Kita sudah belajar selama pagi ini. Terima kasih untuk partisipasi Anda untuk belajar bersama. Pak Guru berharap bahwa apa yang Anda pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk dirimu sebagai pengetahuan dan juga bisa menjadi berkat untuk orang lain ketika Anda menemukan tetangga Anda di sekitar kita ini yang mengalami seperti ini. Karena Anda sudah tahu informasinya, bagaimana cara menghadapinya, mengenal ciri-cirinya, kiranya itu menjadi bekal untuk menolong orang lain. Dengan menolong mereka, Anda sudah membagi hidup untuk mereka. Anda menjadi berkat dari Tuhan untuk mereka. Kita akhiri dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Mari kita bangkit berdiri. Bapak, Raja, serta teman-teman sekalian, kita bersatu dalam doa. Kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur kami berterima kasih kepadamu atas berkat perlindunganmu dari malam hingga pada pagi hari ini juga menjelang siang hari ini. Berkatilah kami senantiasa. Yang kami sampaikan kepadamu dengan peran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.